lagi di dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV. Nah, kali ini pemirsa, Unga sedang berada tepat di depan Benteng Marlboro. Jadi pasti penasaran kan siapa yang bakal Unga sopirin hari ini? Jadi hari ini Unga bakal nyopirin seorang putri pariwisata Indonesia 2020 ya, Jessie Silana Wong. Jadi dia sekarang lagi ada di dalam. Memang lagi kunjungan ke Bengkulu. Pastinya dia mengunjungi destinasi wisata yang ada di sini. Nah, kita bakal culik seperti biasa. Aku bakal ngajakin Jessie untuk keliling-keliling di kota ini sambil ngobrol-ngobrol seputar pariwisata gitu. Yang pasti dia sudah punya banyak pengalaman untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi kita ajak ngobrol nanti. Yuk langsung aja kita samperin di dalam. Baik, Kak. Nah, nih pemirsa, nih tadi Jessie udah keliling-keliling habis keliling. Betul, iya udah muter-muter ke dalam juga, lihat meriam, bagus banget loh. Foto-foto dong pastinya Iya. ya. Oke. Nah, nih pemirsa, seperti biasa nih ya di Sopirin RBTV nanti aku bakal ngajak ngobrol Jessie seputar pengalaman Jessie nih sebagai putri pariwisata Indonesia, dan juga kita bakal dengar juga apa sih pendapat dia nih tentang Bengkulu. Iya, asik. Hari ini mau kemana nih habis dari sini? Udah sih hari ini, abis ini aku mau ke hotel sih. Iya. Oke. Kalau gitu aku nyopirin ya. Siap Bu, luar biasa banget loh di sini tuh perempuan. Salut sih aku sih. Tadi enggak kan sama cowok kan? Sama cowok, Tapi sama kita seperempuanan. Iya, Seperempuanan. Jadi nanti habis dari sini ajak keliling sedikit ya. Terus nanti kita lewatin ada rumah Fatmawati sama Oke, siap, menarik sekali. Aku pengen langsung lihat aja deh gimana tuh sana ya. Ya udah kalau gitu yuk langsung aja Ibu. Wah, ini nyopirin cewek cantik nih, ya Allah. Ampun, nggak apa-apa kali, santai aja. Ini kayaknya dekus. Wah. Jangan lupa safety belt. Oke, kita pakai safety belt dulu. Ntar banyak kepo-kepoannya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Boleh. Jadi tadi nih jam berapa dari Jakarta nyampe di sini, jam berapa terus ngapain aja nih tadi? Oke, jadi aku tadi flight aku jam 12 siang. Terus sebenarnya harusnya jam 12 terus delay kita. Jadi jam 13.30-an gitu. Nah, habis itu tadi kita nyampe disambut sama kepala bandara kan, Fatmawati juga. Lalu aku tadi sempat kaget gitu tadi turun pesawat langsung disambut gitu. Heboh sekali. Wow, aku luar biasa sekali lah pemerintah Bengkulu ini. Terus habis itu aku tadi makan, ada ikan apa? Endep ya namanya, sama ada ikan asem. Pendap. Oh ya, pendap. Gimana rasanya? Enak. Aku suka loh. Iya, pendap. Terus habis itu aku ada ikan kayak asem gitu, terus ada ikan rebung juga ya, yang pakai rebung, pakai tales. Wah, enak sih makanannya, gurih, pedes gitu, bener-bener cita rasa Indonesia banget sih. Wah. Nih, aku penasaran nih. Sebenarnya sebagai putri pariwisata tuh kegiatannya apa aja sih gitu? Banyak ya, kita kegiatannya benar-benar banyak banget sih, karena selain kita mempromosikan wisata, tapi kita juga mengedukasi banyak orang gitu. Apalagi kan sekarang lagi masa-masa pandemi seperti ini ya, jadi kita cara promosinya juga harus ikutin keadaan pandemi kan. Mungkin kalau dulu banyak event-event gitu untuk promosi, tapi kan sekarang event-event kita terbatas sekali gitu, jadi kita harus menggunakan sosial media. Nah, sosial media ya salah satunya paling kita banyak orang Indonesia pakai itu kan pasti Instagram, Facebook, lalu media sosial yang kalau chat WhatsApp gitu kan ya. Terus ada juga sekarang Twitter juga gitu, YouTube gitu kan juga termasuk media sosial. Jadi kita bisa memanfaatkannya itu di situ sih, Kak. Selama jadi putri pariwisata Indonesia udah kemana aja nih kalau di Indonesia sendiri atau di Indonesia sendiri ya? Jadi aku udah cukup banyak sih, aku udah lumayan ke Jawa sih udah semua sih, Bali udah, terus abis itu ke Banjarmasin, aku juga udah pernah ke Lampung, terus aku udah pernah ke Kalimantan, udah hampir semua lah, Palangkaraya dan lain-lain. Sulawesi aku udah pernah ke Makassar. Nah, kalau yang daerah Sumatera ini aku pernahnya ke Palembang, Lampung, sama di sini baru Bengkulu nih. Iya.
Kalau di Bengkulu pasti baru ke pantai aja ya. Iya, baru ke pantai sama tadi ke Benteng. Oh iya, Iya, ke ke Benteng ya. Benteng. Terus gimana kesannya gitu? Ini pertama kali ya ke Bengkulu? Pertama kali banget gitu. Jadi ini pengalaman yang nggak akan terlupakan sih. Kesannya gimana ketika melihat wisata di Bengkulu ini? Aku seneng gitu, excited gitu, karena aku sempet kaget gitu. Pantainya bersih banget, nggak ada sampah sama sekali, gitu ya. Mungkin di beberapa tempat wisata gitu yang udah ramai pengunjung tuh biasanya banyak sampah gitu. Tapi di pantai ini ramai pengunjung, tapi semua pengunjungnya tuh teredukasi gitu. Jadi mereka nggak buang sampah sembarangan, dan termasuk di Pantai Panjang tadi itu bener-bener nggak ada sama sekali yang namanya sampah tuh nggak ada. Jadi aku salut sih, bagus banget sih, keren. Wah, bersyukur banget nih kita pemirsa dapat apa ya, tanggapan yang positif gitu ya dari Putri Pariwisata Indonesia yang emang udah kemana-mana gitu kan, sudah bisa apa namanya, maksudnya membandingkan gitu tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia gitu kan. Boleh tahu nggak awal mulanya gitu kenapa kepikiran untuk ikutan Putri Pariwisata, ajang Putri Pariwisata? Oke, karena semua berawal dari hobi. Aku kan hobi jalan-jalan gitu ya. Mungkin kenapa orang bertanya-tanya, kenapa kamu nggak jadi ikut putri-putri yang lainnya gitu. Nah, memang hobi aku jalan-jalan gitu. Jadi aku mau melakukan sesuatu yang memang dari hati. Memang itu menjadi sebuah kesenangan aku. Aku nggak mau menjalani suatu hal yang memang bukan kesenangan aku gitu. Jadi ya memang aku senangnya jalan-jalan, memang aku senang berwisata. Ya kenapa enggak, sembari kamu mempromosikan wisata, sembari menjadi putri gitu kan ya. Kenapa enggak gitu. Jadi itu salah satu motivasi aku karena dari hobi. Oh, sebenarnya pengen juga jadi Putri Pariwisata, tapi kayaknya nggak sadar diri gitu, kurang tinggi. Enggak juga lah. Enggak juga sih. Terus juga apa ya, ketika apa namanya mengikuti ajang Putri Pariwisata ini pasti banyak banget pengalaman dan apa ya yang didapatkan gitu, yang emang cuman ketika ajang itu gitu. Apa nih? Yang pastinya kebersamaan ya, kebersamaan sama teman-teman salah finalis ya. Kalau aku disuruh muter waktu lagi, aku pengen sih balik ke masa-masa karantina lagi sih, karena kangen banget gitu. Kita bareng-bareng kumpul tugas deadline, pusing-pusingan bareng gitu. Pengen banget sih aku berada di momen kayak gitu lagi sih. Jadi itu momen yang paling aku nggak lupain sih. Kayak harus cari kepala dinas, wawancara, kumpulin tugas deadline, terus saling chattingan, kita saling semangatin satu sama lain. Itu sih momen yang paling aku nggak bisa lupain sih, sama-sama finalis lainnya itu sih. Sebelum ajang pemilihan Putri Pariwisata, sebelumnya pernah ikut apa? Pernah, dulu tahun 2015 aku pernah ikut Startin itu, tapi aku masih SMA lah, masih SMA gitu. Aku dapat runner up di situ. Terus habis itu aku fokus ke kuliah, habis itu S2. Nah, habis itu aku baru bisa ikut Putri. Oh, gitu. Berarti ini udah tamat S2 ya? Atau Udah, lagi? aku udah tamat S2. Oh, udah tamat S2. Iya. Magister apa nih? Aku ambil International Business Communication. Wow, keren banget. Iya, nah, gitu. Apa ya? Ketika menjadi Putri Pariwisata Indonesia, otomatis nih nanti bakal ada persiapan untuk internasional. Betul. Kan gitu ya. Apa nih persiapannya? Untuk persiapan ke internasional ini, aku nanti rencananya ingin mengangkat Bali. Nah, jadi gitu. Kenapa Bali? Karena memang Bali itu salah satu penghasilan terbesarnya kan dari pariwisata. Jadi 90% perekonomian mereka dari pariwisata, dan Bali ini yang paling terdampak dibanding daerah lainnya. Walaupun daerah lainnya juga banyak kena terdampak juga, tapi Bali salah satu yang roda perekonomiannya hampir berhenti di sana. Nah, maka dari itu JC ingin mengangkat Bali supaya Bali palingnya roda perekonomiannya bisa kembali pulih, mulai stabil lagi gitu paling tidak gitu sih. Nah nih pemirsa, jadi aku juga sempat stalking nih ya di Instagramnya JC gitu kan. Ternyata dia ini juga seorang ini apa namanya, presenter TV ya. Iya, penyiar. Penyiar TVRI gitu. Itu sejak kapan? Aku jadi penyiar ini baru sih, aku belum lama. Aku baru April kemarin, April 2021 kemarin. Iya. Itu sesudah Benang sudah Putri, jadi Putri iya, gitu Putri. ya. Awal mulanya itu gimana? Ditawarin atau memang gimana tuh ceritanya? Aku ditawarin, gitu, mau nggak siaran gitu. Terus aku bilang, oh ya, aduh aku rada takut gitu tadinya, aduh bisa nggak ya siaran gitu. Terus ya udah coba aja kayak gitu. Nah ternyata aku waktu itu ditesnya langsung yang berita bahasa Inggris. Karena aku dulu pernah di kedutaan kan, pernah di kedutaan Indonesia di Beijing dan kedutaan Indonesia di Thailand. Nah jadinya makanya aku dicoba bahasa Inggris, dan ternyata aku lebih bagus di bahasa Inggris malah awalnya. Jadi aku dapat program bahasa Inggris. Nah terus pelan-pelan akhirnya mulai jadi ke Indonesia, udah nanti bisa Inggris lagi. Jadi dua-duanya gitu. Udah berapa program nih berarti jatuhnya?
So far sih sampai sekarang aku udah 3 program ya. 3 program, Klik Indonesia ya. Siang, Klik Indonesia Petang, Info Covid terkini. Oh, satu lagi sama Anti Hoax, jadi 4. Oh iya, ada tuh Iya. lihat nih anti hoax gitu ya. Anti Hoax. Itu otomatis sih sibuk banget pasti ya. Gimana cara bagi waktunya, manajemen waktu, karena manajemen waktunya adalah hal yang paling penting banget di hidup. Betul. Aku termasuk orang yang bangun pagi sih. Oh, Aku bangun jam berapa? 6 pagi. Jam berapa pagi? Aku bangun jam 6 pagi. Kalau tidur nggak usah ditanya deh. Kadang-kadang malam, kalau emang masih ada kerjaan aku malam tidurnya. Tapi aku berusaha untuk jam 10, jam 11 aku udah tidur sih, biasanya gitu. Dan meskipun apa ya tidurnya malam, bangun masih masih Iya, bisa pagi. kebiasaan, gitu mungkin ya. badannya ya. udah terpola gitu kali ya, jam 6 jadinya gitu. Iya. Nah, jadi penyiar TV gitu kan. Dan juga jadi putri pariwisata gitu kan, itu punya tugas yang beda-beda nih, maksudnya Betul. kegiatannya yang beda-beda gitu. Paling seru ketika jadi apa nih? Putri pariwisata yang paling seru itu saat aku ketemu orang, anak-anak gitu. Ada yang bertanya sama aku kayak gini, Kak, kalau jadi putri pariwisata sekarang lagi pandemi, berarti kakak nggak bisa kemana-mana dong. Nah, jadi dengan keluguan anak kecil gitu ya, dia sambil nanya gitu. Iya. Terus aku bilang gini, terus anak kecilnya ngomong gini, terus berarti kakak ngapain jadi putri pariwisata? Saya, karena kan pandemi nggak bisa Iya. kemana-mana. Aku bilang, sekali jadi putri akan selamanya tetap menjadi putri. Aku bilang gitu. Kalaupun terus ada yang nanya juga, banyak lah beberapa pageant lover gitu kayak, yes gimana nih sebentar lagi kamu nanti akan turun, nanti akan ada digantikan dengan putri yang lainnya. Aku cuma bilang ya itu sekali putri akan selalu tetap putri. Jadi aku selalu berusaha dari aku pertama kali menang pun aku juga nggak nyangka aku menang gitu. Jadi saya yakin dan percaya semua itu karena memang yang di atas juga memang mendukung, membantu dan melihat usaha keras kita gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nanti udah digantikan dengan putri yang lainnya, ya aku harus bisa menerima itu gitu loh, bahwa nanti ada putri lainnya akan menggantikan itu dan memang semua kan dari yang atas juga. Jadi kembalikan lagi gitu ya, memang ya udah, emang udah masa jabatan kamu segitu ya udah gitu, emang berkatnya udah segitu gitu loh. Jadi ya aku bilang lebih banyak bersyukur sih gitu. Ini berarti masa jabatannya tinggal berapa lama lagi? Aku masa jabatan aku sampai Desember ya? Desember. Nanti kan di Desember aku internasional, nah itu aku baru selesai gitu. Tapi memang benar ya, pertanyaan yang mungkin yang paling penting banget gitu ketika menjadi putri pariwisata di masa-masa sekarang ini, yaitu bagaimana mempromosikan wisata ketika kita di masa pandemi, mau kemana-mana kan susah. Betul, gitu ya. Betul. Kemarin dinobatkan jadi putri pariwisata tuh bulan apa tuh? Itu aku dinobatin bulan tanggal 5 Desember 2020. Oh iya. Berarti kan emang masa-masanya pandemi lagi ya, itu pun virtual, acara virtual juga. Tempat ini nggak sih, maksudnya aduh kenapa sih kok pas di bagian lagi Indonesia yang lagi tidak baik-baik saja ini? Tapi justru aku malah berpikir seperti ini, mungkin memang ini udah jalan juga gitu ya, mungkin jalannya Jessie juga untuk jadi putri di masa pandemi seperti ini gitu. Mungkin dengan kemampuan Jessie, dengan sosial media Jessie gitu ya, Jessie bisa mempromosikan wisata lebih banyak lagi gitu kan. Dan tambah lagi dengan kesempatan Jessie menjadi penyiar. Nah jadi itu kan membuka banyak peluang, dimana mungkin putri-putri yang lainnya mungkin punya kelebihannya lain gitu loh. Tapi kebetulan Jessie punya kelebihan ini, makanya jadi Jessie taruhkan di pandemi ini, di masa-masa pandemi ini gitu loh. Dengan kemampuan Jessie untuk ngomong, untuk berbicara dengan banyak orang, kemampuan Jessie di sosial media dan lain-lain, supaya lebih spreadable-nya lebih banyak gitu loh, reachable-nya juga. Jadi lebih apa ya, sebenarnya lebih susah ya sebenarnya, jadi lebih susah, lebih banyak, lebih beragam juga gitu. Tapi bukan berarti ini sih, bukan berarti nggak menutup kemungkinan juga gitu loh, karena ya setiap orang punya kesempatannya masing-masing lah. Kayak mungkin orang bertanya-tanya gitu, nanti kalau udah jadi putri pariwisata terus mau gimana? Ya aku bilang aku masih ikut ajang internasional ini gitu ya. Kalau memang aku suka menang ya aku dapat titel baru lagi. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Aku ya akan jadi penyiar di TVRI gitu. Dan mungkin nanti aku juga berkeluarga, nanti aku akan mengajarkan ke anak-anak aku gitu loh. Kamu tahu nggak sih kalau wisata Indonesia tuh banyak dan beragam dan indah semua loh gitu loh. Sebenarnya kita nggak perlu ke luar negeri lagi, karena udah banyak wisata yang di luar negeri indah, di Indonesia juga ada gitu loh. Sepanjang ya berkeliling tempat-tempat wisata Indonesia, mana ya tempat yang berkesan gitu, maksudnya
yang belum pernah didatengin dan itu bener-bener apa ya, menakjubkan gitu, yang gak disangka-sangka gitu. Oke, tempat yang benar-benar menakjubkan buat aku itu ini ya, salah satunya Pantai Panjang sih. Tadi aku sempat kaget sih, ternyata Pantai Panjang itu adalah salah satu terpanjang di Asia Tenggara kan. Bener. Nah, 7 kilometer loh, bayangin. Iya. Nah, terus aku pernah juga ke Jembatan Situgunung. Itu jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara juga. Itu di daerah Jawa Barat, Tanah Sukabumi. Jadi apa ya, kita mesti berbangga hati ya bahwa ternyata Indonesia tuh punya ter itu dan se-Asia Tenggara loh. Gitu. Jadi kita harus bangga gitu, dan ini menjadi sebuah modal kita ya, bahwa ternyata pariwisata kita itu luar biasa dibanding negara-negara lainnya gitu. Iya, apalagi sekarang program pemerintah gini banyak juga ya, seperti kayak adanya desa-desa wisata, betul. seperti itu ya, yang memang benar-benar menggeliatkan desa-desa ini maju dengan wisata-wisatanya. Benar, gitu ya. benar. Terus Desa itu hashtag digital. Indonesia aja juga kan. Iya. Ya. Dari kecil kepikiran nggak? Maksudnya pernah ngebayangin nggak bakal jadi seperti sekarang ini, jadi putri Enggak sih. pariwisata Enggak Indonesia sih. yang harus keliling kemana-mana memperkenalkan wisata Indonesia gitu. Enggak sih. Aku waktu masih kecil mimpi aku bukan jadi seorang putri. Jadi mimpi aku tuh cita-citanya aku pengen jadi, dulu waktu SD aku pengen jadi pramugari. Terus udah SMP aku pengen jadi suster, perawat rumah sakit. kenapa? Nah, karena aku seneng gitu merawat gitu, maksudnya kayak dulu mama saya pernah sakit gitu kan, jadi saya temenin beliau gitu, kayak bantu bawa makanan, siapin obat, ngingetin makanan tuh seneng gitu loh. Saya seneng kayak ngerawat orang tuh seneng gitu. Nah, terus kalau pramugari itu mungkin karena aku lihat dia tuh cantik gitu kan, cantik, anggun, rapi, baju badannya bagus, tinggi, semampai, pinter, keliling dunia gitu kan ya, asik banget gak sih gitu kan. Nah, jadi tapi dengan jadi putri gitu, aku bersyukur aku dapat dua-duanya. Ya kan, aku juga seperti pramugari yang mengedukasi, menginformasikan banyak orang gitu kan ya. Lalu aku juga merawat juga di sini gitu sebagai putri, sebagai seperti seorang suster juga ngerawat pariwisata kita, mengingatkan orang, mengimbau gitu bahwa ternyata pariwisata kita tuh bagus loh, indah. Jadi kita perlu harus rawat, harus lestarikan supaya semuanya tetap indah sampai anak dan cucu gitu. Tamat S2 kapan? Tamat S2 aku 2019. Oh, berarti sudah ini ya, maksudnya ketika sibuk-sibuk seperti ini udah nggak, bukan di masa-masa kuliah gitu ya. Udah Oke. Ada kegiatan lain nggak, maksudnya fokus kegiatan lain gitu selain siaran dan selain menjadi apa ya, menjadi duta wisata kayak begitu? Untuk sekarang ini sih aku masih itu sih, cuman aku sempat kepikir nanti aku pengen jadi entrepreneur juga sih. Oh, entrepreneur. Mungkin punya usaha nanti gitu ya. Apa nih bayangannya, usaha apa nih, apalagi masa pandemi kayak gini kan? Sebenarnya aku sempat kepikir ada usaha joinan gitu sama temen. Kemarin ada yang ngajakin kayak candle gitu loh, kayak candle, kayak wangi-wangian gitu candle, karena kan kita lagi banyak di rumah nih, kita biasanya lebih banyak menghabiskan di kamar, di kantor gitu ya mungkin, atau di ruang tamu dan lainnya. Nah, jadi dia jual candle gitu, candle aromaterapi gitu sih. Nah, itu banyak dipakai tuh buat sekarang ini kan ya, jadi wangi, jadi enak gitu, dan itu bisa ada kayak buat anti nyamuk dan lain-lain gitu, jadi itu buat bermanfaat juga. Tapi nanti wangi-wangiannya aku pengen ambilnya bunga-bunga dari Indonesia gitu, jadi kayak misalnya bunga apa, jasmine gitu-gitu, bunga kembang sepatu ada juga kan, bunga sedap malam juga ada gitu. Jadi aku pengen campur racik-racik gitu sih, karena memang aku kebetulan seneng hobi gitu, ngeracik-racik wangi-wangian gitu. Selain traveling, hobinya apa? Makan. Aku suka banget makan. Berarti makanan favoritnya nih, paling suka makanan apa nih kesukaannya nih? Aku ada satu makanan yang aku selalu makan setiap ulang tahun aku. Aku selalu makan pempek. Pempek kan dari Palembang. Iya. Aslinya mana sih sebenarnya? Aku Jakarta. Lahir di Jakarta. Sama mama papaku di Campuran. Oh gitu. Kenapa kok pempek Palembang gitu? Jauh banget gitu, maksudnya ke Sumatera gitu makanan. Nggak tahu juga sih ya, mungkin karena dari dulu emang suka banget sama pempek gitu. Jadi tiap kali ulang tahun tuh selalu makan pempek, mungkin karena berkuah gitu ya, kuahnya kental, cukonya gitu ya. Nah, terus iya, aku tahu bahasa cuko loh, bayangin. Aku juga suka banget sama pempek. Kita sama, kita harus makan pempek bareng.
aku ngomong nih, "Ani, ayo nih di Spar nih, harus ngajak Jessie makan pempek nih malam ini." Asik. Iya, jadi aku suka banget pempek, sama aku kalau ulang tahun biasanya aku suka makan jamur. Jamur. Ya, jadi aku tuh suka banget jamur. Semua makanan dari jamur tuh pokoknya makanan yang enak buat aku. Iya. Mulai dari jamur crispy gitu, Apapun sampai lah, saat capcay yang ada jamurnya. Sama sih, suka juga. Iya kan? Wah, kita kalau kuliner bareng kompak banget nih kayaknya nih. Nah, awal mulanya dikenalin pempek tuh dari mana? Dari mama, Oh, mama aku kan emang suka makan pempek gitu kan. Terus habis itu kayak, ih enak kan pempek gitu, ada ebinya gitu kan. Iya. Nah akhirnya ya udah, terus aku makan itu. Sama akhir-akhir ini aku lagi suka makanan ini sih, ada satu. Orang-orang mungkin nggak terlalu suka ya karena bau gitu ya, tapi aku suka. Apa tuh? Tahu petis gak? Tahu. Nah, Iya. suka nggak? Suka kan? Suka. Tapi bau kan? Iya. Tapi enak kan? enak. Iya, enak gitu loh. Nah itu dia gitu loh, makanya aku lagi suka petis nih. Apa ya, keren banget, maksudnya gini, apa sukanya tuh justru makanan-makanan yang emang kuliner Indonesia Iya, banget iya, gitu. emang. Biasanya nih ya anak-anak zaman sekarang biasanya kan kayak makanan yang lagi booming nih, kayak kalau sekarang nih mungkin Boba. lebih Korean food gitu-gitu Iya. ya gitu kan, terus kayak apa namanya western gitu ya, Betul. dan ternyata makanan Indonesia banget gitu. Tadi lu suka makanan apa, kirain nih bakal nyebutin makanan yang Steak gitu. gitu kan ya. Ternyata makanan Indonesia banget gitu, Iya, kayak emang. pempek gitu, Iya. petis Tahu gitu kan. petis tahu Tahu panas petis pakai gitu. petis enak banget itu udah. Nih kalau tadi ya nanya makan ini, makan pendap gitu kan, Iya, suka iya, gitu. iya. Hah, suka. Biasanya orang pertama kali makan pendap gitu kan belum kayak ngerasa apa ya, aneh gitu, dia ngerasa aneh gitu kan. Oke. Ada yang seperti Iya, itu iya. gitu kan, gitu. Ternyata enak, wah berarti Tidak lokal banget ya. kuliner sejati. Iya emang kuliner Indonesia sejati banget aku gitu kan. emang. Iya. Emang. Oh, udah ngerasain tempuyak belum? Oh belum tuh, apa tuh Bu? Durian suka nggak durian? Suka aku. Di sini kan banyak lagi musim-musimnya durian juga nih. Jadi oke. ada makanan tempuyak yang sambal itu dari durian. Itu enak loh, enak juga, enak banget gitu. Maksudnya Oke. untuk lidah-lidah kita yang Indonesia yang emang suka makanan Indonesia boleh dicoba. Oke, siap. Nah, selain apa namanya, makan kuliner gitu, kalau untuk sekian banyak gitu yang mendatangi tempat-tempat itu, makanan mana lagi nih yang maksudnya kuliner daerah mana lagi yang emang apa ya, yang bisa wah ini enak nih gitu. Kemarin aku kebetulan ke Kalimantan Selatan, Banjar, itu juga enak itu makanannya. Ada ikan, aku lupa ikan apa, dia ikannya kayak diasap gitu sih, ikan dibakar gitu. Kayak salai-salai gitu ya. Iya kayak sawah-sawah gitu. Nah terus habis itu aku kalau makan Indonesia suka semua sih, kayak siomay, sate, Batagor iya, gitu ya. batagor, gado-gado, ketoprak, apapun aku suka lah pokoknya. Rendang Rendang mah nggak usah ditanya, itu mah itu udah wajib kudu mesti harus gitu loh. Dan memang kalau Putri Pariwisata ini selain memperkenalkan tempat wisata harus memperkenalkan kuliner Betul juga ya. betul, banyak juga ya? bahkan nggak cuma kuliner doang kan, kita juga harus bisa memperkenalkan batik gitu kan. Oh Batik iya, juga ini banyak kan. lagi pakai baju Iya. batik Besure nih. Gimana Iya. nih ini ya kesannya nih dengan apa batik Besurenya Bengkulu? Keren banget ya, dan aku suka banget motifnya karena yang aku pakai ini ada gambar bunga Bunga rafflesia rafflesia. arnoldinya, jadi menjadi salah satu khas Bengkulu. Nah terus udah gitu bahannya juga ada banget, enak, warna merahnya juga cantik banget, dan apa ya, unik gitu ya, beda dengan motif-motif batik lainnya gitu ya kan. Kita seperti yang kita ketahui batik Iya. itu banyak kan jenisnya, Iya, yang benar-benar. Jawa, yang Pekalongan, yang Makassar punya, yang Kalimantan juga beda gitu kan ya. Dan aku melihat ini memang benar-benar unik sekali dan keren banget sih ini sih. Iya. Nah ini kita nanti di sini di depan situ ada rumah Fatmawati tuh. Nanti kita lewat, tapi karena Oke. berhubung nih waktunya sayang banget nih, kita nggak bisa Iya, berhenti. Kita iya. lewat aja nggak apa-apa ya. Siap. Oke. Oke. Nah lagi nih agak kepo masalah pribadi, nggak apa-apa Boleh, lah ya, nggak apa-apa. profilnya gitu. Boleh. Jadi besar-besarnya di mana nih? Emang di Jakarta? Di Jakarta, dari lahir memang di Jakarta. Terus SD, SMP, SMA Di Jakarta. ya. Kuliahnya di mana nih? Di S1 di mana? LSPR Jakarta. Di Jakarta juga. Jakarta juga. S2-nya di Jakarta, juga. Ada rencana mau S3 lanjut jadi dokter gitu? Kepengen sih. Pengen ya? Kepengen, tapi kayaknya mungkin nantilah, masih lama banget deh kayaknya mungkin. Apa ya? Ketika ikut ajang-ajang seperti ini gitu kan, pasti bangga banget ya orang tua gitu ya. Iya.
apa nih, pasti orang tua nih punya wejangan nih, kamu harus begini gitu. Apa yang maksudnya paling diingat banget, paling dipegang banget gitu pesan orang tua gitu? Orang tua aku selalu bilang kayak gini, dimanapun kamu berada, nama kamu itu selalu membawa nama keluarga. Nah, jadi sehendaknya kamu sebagai perempuan juga berlakulah seperti seorang perempuan gitu. Terserah kamu misalnya di rumah kamu berlaku seperti apa, tapi kamu saat di depan di luaran sana kamu adalah menjadi salah satu contoh bagian dari keluarga gitu. Jadi coba jaga sikap gitu maksudnya, terus tutur kata yang baik. Lalu di keluarga aku benar-benar mengajarkan yang namanya kalau mau segala sesuatunya kita harus usaha gitu. Bahkan waktu aku masih kecil pun ya namanya juga anak-anak gitu. Aku termasuk dulu waktu masih kecil anak yang cukup nggak bisa diem gitu. Jadi yang kayak aktif gitu. Bun. aktif banget bun, bebaskan bun gitu ya. Yang suka yang gantung-gantungan, yang pokoknya orang kalau lihat bisa ngeri gitu loh. Main pasir segala macem gitu. Tapi aku nggak takut gitu loh. Tapi ini rumah Fatmawati. Oh iya. Wah, cantik ya. Ya kemarin kita ada ini waktu 17 Agustus ada event menjahit merah putih, itu yang jahit nih ibu bupati. Oh, untuk dikibarin pas 17 Agustusnya gitu. Wah, lanjut. Iya, jadi dari kecil jadi memang kalau kayak jatuh segala macam selalu kayak kompak ya. Kalau mama aku selalu bilang gini, ayo jatuh nggak apa, kita bisa obatin gitu loh. Terus misalnya kayak gagal gitu, udah nggak apa, kita coba lagi, kita lihat yang menangnya kayak apa gitu. Jadi mungkin pola aku yang seperti itu yang membuat aku sampai besar pun kalau aku gagal aku bilang kayak enggak, aku gagal sekarang gagal, tapi nanti aku nggak gagal lagi, pasti akan ada momennya lagi. Jadi kita nggak gampang menyerah gitu. Dan mungkin nilai itu sih yang ditanamkan dari keluarga aku dari kecil hingga aku sekarang ini sampai aku bisa gitu. Berarti udah pernah ngerasain gagal nggak dalam perjalanan hidup? Pernah ada sesuatu yang kita ikut tapi ternyata aduh dan kita harus ulang lagi? Pernah, pasti pernah lah. Waktu itu ya maksudnya kadang waktu itu pernah lah, maksudnya waktu S2 gitu kan ya, kayak aku udah S2 nih, terus aku mau ngapain gitu kan ya. Nah terus habis itu kayak sempet bingung gitu ya, namanya quarter life crisis kan, masih umur 23, 24, 25 tuh ngalamin tuh namanya quarter life crisis, bingung mau ngapain. Nah tapi di saat itu tuh aku masih kayak mencari-cari gitu, tapi saat aku mencari-cari seperti itu aku memperkaya ilmu aku gitu. Jadi kayak belajar bahasa Korea lah, belajar apalah, belajar ini, belajar itu, pokoknya belajar satu hal yang baru. Aku nggak tahu nanti aku akan menjadi apa, jalan hidup aku seperti apa, tapi ternyata itu berguna untuk sekarang ini gitu. Dengan aku punya banyak kemampuan bahasa segala macam gitu ya, itu membuat aku jadi semakin termotivasi sih. Jadi memang waktu aku feeling down banget, aku lebih mendekatkan diri sama yang di atas sih gitu. Lebih banyak berdoa juga. Tapi bisa berapa bahasa nih ngomong tentang bahasa? Aku bisa bahasa Korea, aku bisa Mandarin, aku lagi belajar bahasa Latin. Keren banget bahasa Latin. Aku bisa bahasa Itali, Inggris, udah, terus Melayu udah. Itu belajarnya gimana, kursus atau belajar sendiri? Iya, belajar sendiri aja. Jangan belajar bahasa Koreanya sambil nonton drama Korea. Iya, aku suka nonton drakor. Sama dong. Lagi suka nonton drakor apa? Aku tadi lagi nonton yang main itu si Han Ji Pyong. Oh, ini Hometown Cha-Cha-Chan. Lagi ongoing emang ya. Iya. Aku lagi nonton itu. Oke, sama dong juga lagi nungguin. Iya. Oke, nah terus banyak ya ternyata ya ininya bahasa yang dikuasai gitu ya. Karena emang zaman sekarang kita nggak bisa cuma ngandelin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu ya. Harus ada bahasa-bahasa lain gitu yang harus kita bisa. Karena sekarang ini namanya pergi ke luar negeri tuh kayaknya udah nggak kayak zaman dulu ya gitu kan. Kalau zaman dulu tuh kayaknya ke luar negeri tuh kita harus berusaha. Kayaknya sekarang tuh gampang aja gitu orang mau bolak-balik ke luar negeri. Yang penting bahasa. Iya. Nah, berarti kan sibuk banget nih untuk ya mulai belajar bahasa. Pasti nih ya, pasti les inilah gitu ya. Ada. Bagi waktunya gitu kan. Sempat gak sih namanya pacaran? Pacaran sempet aja sih. Sempet aja. Oke. Bisa sih. Sekarang umurnya berapa sih? 25. Target nikahnya umur berapa nih? Aduh. Target nikah 27 sih sebenarnya.
27. Oh, berarti bentar lagi. Berarti udah ada nih ya calonnya ya. Belum ada calonnya, belum ada. Masih cari pemirsa. Cari yang cocok, yang nyaman gitu. Iya, apa nih kriterianya? Lah. Aduh, kriterianya apa ya? Apa ya, mungkin seiman juga ya. Seiman, terus abis itu sevisi juga, sama-sama ingin membangun Indonesia juga. Sevisi, semisi, visi misi rumah tangga. Terus apa ya, yang punya tujuan jelas gitu. Aku nggak tahu ya, aku juga kalau ditanya tipe kriteria cowoknya bingung juga gitu. Aku jarang lihat fisik sih soalnya sih. Pokoknya teruji aja gitu ya. Aku lebih lihat sikapnya ya, dan aku suka orang yang sayang sama keluarganya sih, karena aku juga sayang sama keluarga aku juga pengen nanti pasangan aku juga bisa sayang sama keluarga aku gitu sih. Nah ini ya, sebagai putri pariwisata Indonesia gitu ya, kalau udah jadi putri-putri tuh kayaknya tuh orang tuh udah ngeliat, aduh ini perfect banget gitu ya kan, karena apa? Pinter yang pasti gitu kan, harus smart gitu kan, terus cantik gitu kan. Kalau menurut Jessie sendiri nih sebenarnya perempuan cantik tuh gimana sih gitu? Aduh, kalau aku bilang semua sih perempuan cantik ya, relatif lah cewek. Karena karena kan biasanya nih orang-orang nih kan kayak cantik itu yang misalnya nih yang bodinya proporsional, terus yang kulitnya putih kayak gitu kan. Iya. Nah kalau menurut Jessie sendiri nih, cantiknya perempuan tuh dilihat dari apa nih? Aku bilang gini, aku yakin setiap perempuan itu cantik ya. Aku nggak bilang fisik cantik apa gimana. Percuma perempuan cantik juga, tapi kalau otaknya nggak seksi. Bener ya kan? Nah, gini loh, setiap perempuan itu cantik. Caranya gampang banget, semua kayak sekolah, pinter, itu juga bisa dipelajarin gitu. Dan aku yakin setiap wanita itu punya keunikannya masing-masing. Nah, dengan keunikannya masing-masing itu tuh bisa menjadi salah satu cara supaya wanita itu terjadi cantik gitu loh. Karena walaupun wanita itu cacat gitu sekalipun, dan menurut aku wanita yang cacat itu adalah wanita yang cantik tetap gitu, yang mungkin yang maaf kakinya udah nggak ada gitu, apa gimana gitu, karena kecelakaan dan lain hal, aku bilang mereka tetap cantik gitu. Karena di balik fisik itu ada hati yang harusnya lebih cantik dibanding fisik gitu sih. Karena Tuhan menciptakan seseorang itu pasti dengan keunikannya. Betul. Ya, dengan kelebihannya. Bener, nggak mungkin orang kurang terus. Nggak mungkin orangnya kurang terus kan, nggak mungkin gitu loh. Iya. Oke. Jadi maksudnya jadi orang yang smart dan cantik gitu ya. Ada enak dan nggak enaknya nggak? Ada pasti. Kadang-kadang aku mungkin orang suka sungkan gitu sama aku gitu kali ya, kayak misalnya kayak kakak, mesti orang mikir aku tuh sombong gitu karena udah putri segala macam. Padahal aku orangnya very welcome banget gitu, maksudnya kayak ayo mau foto ayo gitu loh. Asik loh orangnya loh. Kayak mau pergi ayo pergi gitu loh, maksudnya santai aja gitu. Mungkin karena orang mikir juga aku sibuk segala macam, jadi mereka kayak sungkan gitu. Padahal kalau mereka mau ngobrol sama aku atau apa, nggak masalah, aku akan dengan senang hati jawab gitu loh, maksudnya gitu sih. Aduh, kita tadi ngelewatin rumah Persada Bung Karno tadi, saking asiknya ngobrol sampai lupa. Ya ampun. Gak apa-apa. Tapi ini sampai hari apa nih di sini? Aku sampai hari Minggu doang hari nih. Minggu. Oh, berarti besok hari apa sih? Sabtu, Minggu masih ada. Aku besok rencana mau surfing. Oh, iya. Kok bisa surfing juga? Nggak bisa sih. Aku minta belajar. Oh, minta belajar. Di pantai panjang. Iya, bener-bener. Kalau di sini nih ya, di pantai di sini juga satu lagi nih di Kaur, di Kabupaten Kaur, di situ ada juga nih tempat yang apa? Tempat surfing gitu, tempat surfing, dan bule-bule tuh banyak yang ngecamp di sana. Dan ada juga sih salah satu pantai di situ yang emang jadi apa namanya? Kemarin sempat masuk nominasi Pesona Award Indonesia. Karena di situ ini bagus tempat untuk surfing gitu. Dan berbulan-bulan biasanya tuh bule di sana gitu. Tapi karena sekarang pandemi ya, jadi di sana tuh sepi ya. Lagi nggak ada bulenya gitu. Oke, kita udah sampai nih Bu. Sampai. Ya, padahal masih pengen ngobrol lagi. Iya, seru banget loh ngobrolin. Ini sampai gelap nih. Iya. Apa langit udah gelap. Jadi hari Minggu ya nanti ya. Oh iya, kegiatannya besok nih selain surfing apa lagi nih? Ada pemberian materi juga. Terus nggak tahu, mungkin nanti akan mengunjungi ke rumah Fatmawati juga. Oh iya. Dan Persada Bung Karno juga. Betul. Pokoknya jalan-jalan lah ya di sini ya, tempat-tempat wisata di sini. Iya. Soalnya di Bengkulu nih wisata sejarahnya juga lumayan bagus banget gitu ya. Maksudnya banyak wisata sejarahnya di Bengkulu nih, kayak
Soekarno gitu yang pernah diasingkan di sini gitu, kayak tadi kan Benteng Malboro, terus Fatmawati dan pantai-pantai lainnya sih sebenarnya bukan di Kota Bengkulu aja loh. Ya, jadi mempromosikan wisata udah kayak Putri Pariwisata nih. Gak apa dong. Iya. Wah, ini pemirsa kita udah sampai. Terakhir nih, apa nih pesan untuk mungkin untuk teman-teman di luaran sana gitu, supaya mereka berbangga hati dengan tempat-tempat wisata kita gitu ya, Indonesia yang emang keren-keren banget. Oke, mungkin ini buat teman-teman dari RBTV gitu ya. Jadi kita harus berbangga hati kalau Indonesia itu punya kebudayaan wisata juga beragam banget dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kalian sebenarnya nggak perlu ke luar negeri karena kamu selama 1 tahun berkeliling dari Sabang sampai Merauke itu nggak bakal habis. Iya kan? Coba kalian lihat budayanya, batiknya, makanannya, tempat wisata, olahraga, budayanya, apa sampai tradisi event-eventnya pun banyak sekali gitu. Jadi kalau memang kalian pengen wisata gitu ya, wisata di Indonesia aja gitu loh. Jadi nggak usah pusing, dan kita harus berbangga hati loh kalau Indonesia itu kita punya matahari yang selalu terang benderang. Kita kan di negara tropis ya, jadi kita nggak usah pusing mikirin 4 musim gitu ya. Kita tinggal panas, kita mau dari Januari sampai Desember keliling juga bisa gitu. Jadi kita harus berbangga hati dengan hal itu sih, dan aku yakin dan percaya bahwa anak-anak muda zaman sekarang adalah anak-anak muda yang smart gitu ya. Pastinya kita bisa berkarya lebih lagi dibanding dengan orang-orang zaman dulu, orang-orang tua kita gitu. Makanya buat anak-anak muda zaman sekarang, walaupun masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat, terus berkarya terus, karena suatu saat nanti itu pasti akan ada momen sukses kalian. Kalian tinggal cari racikan sukses kalian sendiri. Iya, nah tuh racikan sukses. Keren banget ya kalian kata-katanya. Ini penasaran kalau misalnya tiap datang ke daerah-daerah itu emang setelannya begini ya, maksudnya pakai mahkota. Iya, mahkota harus itu wajib ya? Wajib gitu ya. Nyaman gak sih harus jalan-jalan harus begitu? Iya, memang harus seperti itu. Nggak apa-apa gitu. Harus dilatih semua. Kan semua bisa terbiasa karena terlatih. Oke, kita udah sampai nih. Kita turun. Banget nih kita waktu ngobrolnya nih dengan Jessie. Iya. Karena juga udah sampai malam banget ini, udah setengah jam lebih nih kita keliling-keliling. Kayaknya kurang panjang nih ya. Iya, kurang panjang ngobrolnya. Gitu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu nih perjumpaan kita di Sopirin RBTV kita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan di Sopirin RBTV di hari dan jam yang sama. Dadah.